Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita. Tak terasa, alhamdulillah, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Syahrul Karim, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tentu berbahagia dengan hadirnya bulan ini. Kenapa? Karena pada bulan ini juga adalah di sana ada hari raya Yaumun Nahar, di mana umat Islam melaksanakan ibadah kurban, melaksanakan penyembelihan hewan udhiyah, yang merupakan adalah kewajiban bagi kita kepada kaum muslimin. Walaupun beberapa ulama menyampaikan, jumhur yang rajih adalah pendapatnya bahwa berkurban Yaumun Nahar ini sebagaimana Allah firmankan, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah dan kemudian menyembelihlah hewan kurban. Beberapa ulama menyampaikan bahwasanya hukum daripada penyembelihan hewan kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang perlu menjadikan prioritas bagi seorang muslim, sunnah afdoliyah yang sangat utama, karena daripada melaksanakan perintah-perintah Allah ini akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kebetulan ini sedang berada di PT Bintang Tani ya. Insyaallah yang dari proses pengambilan hewannya itu sangat teliti sekali, langsung bahkan dari peternak, misalnya di Madura, di Sumba, Lampung dan lain sebagainya, bahkan sampai kepada ranah perawatan 24 jam, kemudian disertai juga dengan surat dinas kesehatan peternakan dan lain sebagainya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, penyembelihan hewan kurban bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah adalah bagian daripada amal soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Yakin, kata Allah Subhanahu wa taala, man amila, siapa saja yang mereka banyak beramal soleh dan memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki ataupun juga wanita, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, Allah akan berikan kehidupan yang semakin baik. Penyembelihan hewan kurban bagian daripada ibadah, daripada amal soleh yang akan membuat keluarga kita lebih baik. Di antara kita yang mungkin banyak problem, akan bisa menjadi lebih baik lagi ketika kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan niat tentu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan hayatan thayyibatan ketika kita melaksanakan ketaatan amal soleh, khususnya dengan berbagai macam keutamaan-keutamaan disebutkan para ulama daripada penyembelihan hewan kurban ini, para jamaah sekalian rahimakumullah. Dan bahkan kita akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berbicara tentang cinta, mahabbah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin itu amat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunggu harus mampu dalam kurban. Yang penting selama ada i'tikad, kemauan, selama ada kesungguhan mujahadah, insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Bahkan Allah memuji dalam ayat-ayat yang lain tentang orang-orang beriman yang mereka berkorban harta mereka fis-sarra wad-dharra. Tidak harus lapang, tidak harus kaya, tidak harus mampu. Tapi dalam kondisi kurang mampu pun kita akan, ketika ada kesungguhan, pasti akan Allah mudahkan. Bahkan nanti kita akan melihat kisah inspiratif yang banyak memberikan inspirasi bagi kita para jamaah sekalian rahimakumullah. Bagaimana ada anak yatim yang mereka berkurban, masya Allah. Di manakah posisi kita di antara mereka dalam hal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ini ada dua anak dan beberapa teman-teman ya, yang insya Allah akan berikan inspirasi bagi kita seorang muslim dalam pemaknaan tentang hakikat berkurban. Jadi para jamaah sekalian, beberapa anak yatim, berapa orang nak? 28 orang itu ya, mereka
Luar biasa ya. Dalam rangka mewujudkan ketaatannya kepada Allah, mereka patungan kurban ya. Iya. Jadi kalian nama siapa? Sauki. Ini Sauki, ini Iki ya. Ini kita tidak ambil semua karena nggak muat ya. Iya. Para jamaah sekalian. Jadi mereka ini adalah hari tahun ini akan berkurban ya. Iya. Akan berkurban dengan berapa? 4 ekor sapi. 4 ekor sapi. Luar biasa. Ya, 4 ekor sapi. Tahun lalu berapa? 1 ekor. 1 ekor ya. Iya. Dulu 1 ekor sapi, sekarang 4 ekor sapi. Iya. Anak yatim para jamaah sekalian. Yang menggugah hati kita, para agnia, para dermawan mungkin yang lebih mampu, seharusnya kita lebih mampu daripada mereka untuk memprioritaskan diri kita berkurban dalam rangka qurbatun ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa nih. Apa yang membuat kalian semangat kurban nih anak-anak kira-kira? Semoga terinspirasi kepada teman-teman. Jadi teman-teman ya para jamaah yang menyaksikan itu terinspirasi ya dengan motivasi kalian ini bisa berkurban gitu ya. Walaupun kalian sebetulnya juga mungkin membutuhkan ya uang itu ya, tapi tetap kalian berkurban. Subhanallah para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hirs, semangat untuk berkurban tahun ini. Tanpa harus kaya, tanpa harus kita menjadi orang besar dulu untuk berkurban. Dari berapa anak-anak yatim ini sudah memberikan seharusnya tauladan bagi kita bahwa kita dalam rangka menggapai cinta, keriduan dan ketakwaan kita kepada Allah, kita berkurban. Para jamaah sekalian, azakumullah. Mereka dulu kemarin tahun lalu 1 ekor, sekarang 1 ekor sapi ya, bukan kambing, sapi ya. Dan sekarang 4 ekor sapi, anak yatim para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah mudahkan pada para jamaah juga sekalian. Syukur-syukur bisa berkurban lebih yang daripada mereka yang lebih mampu lagi. Mudah-mudahan kita ini bisa memberikan mau'izah, pelajaran bagi kita semuanya, hikmah yang terdalam bagi kita, khususnya adalah mereka para agnia yang Allah berikan, para orang-orang kaya yang Allah berikan kemampuan, kelapangan, kesempatan, selagi Allah berikan kepada mereka berbagai macam kenikmatan untuk berkurban, menyembelih hewan udhiyah dalam rangka ketaatan, ketakwaan, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih adik-adik kita sampaikan kepada jamaah dan Allah berikan keberkahan. Barakallahu fikum. Untuk para jamaah juga barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.